Ibu Ratna Sarumpait. Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau orang biasa berbohong dan membuat cerita-cerita aneh yang itu tuh lama-lama dia nggak tahu lagi apa yang dia bohong loh. Karena udah terus-menerus gitu. Makanya kita jadi asik nontonnya, jadi kayak tontonan ya. Itu psikologis tuh karena terus diulang-ulang. Jadi dia nggak tahu dia kapan bohong, kapan kebenaran. Karena dia nggak pernah mencari kebenaran. Ini tipe orang kayak gini. Dia bisa ngomong apa aja. Saya tadinya agak tidak percaya ada orang yang seperti itu, tapi malam ini aku nonton. Ya lu kan bisa jawab sendiri. Oke, saya mau kasih tahu ya suatu hal. Kan dari tadi dia bilang hoax. Aku masih orang yang percaya pada ucapan Rocky Gerung bahwa pusat hoax itu ada di kekuasaan. Aku orang yang percaya dengan itu. Jadi kalau mau tanya buktinya mana? Ya, itu janji-janji presiden sederet begitu, itu bukan hoax. Dan rakyat menunggu dan ada dampaknya. Dampaknya apa? Kita kelaparan, kita teriak, tolong ini, malah dikasih ide-ide aneh gitu, segala suruh nawar lah, suruh apalah. Itu kan membuat keresahan, membuat sesuatu yang tidak ada kepastian. Jangan, aku nggak menyalahkan orang membela. Anda udah menganggap di blog itu dan menganggap itu benar, oke, tetapi juga tetaplah jadi orang yang kritis. Jangan dengan mencaci orang, kamu menganggap dirimu kritis. Itu bukan kritis. Itu bagian dari kurang ajar bahkan terhadap dirimu sendiri. Jangan kita, karena ini, saya terlalu mahal ini forum menurut saya, kalau kita bicara bohong-bohong dan aneh-aneh. Ada fakta kok di depan mata kamu, kok kamu lihat, kok emang kamu gak pernah lihat orang kesusahan di pasar? Kamu ngomong soal TKA. Kamu turun gak? Kamu lihat nggak ke pabrik-pabrik? Kamu pergi nggak ke tambang nikel? Kamu cuma mendengar ucapan menteri dari presiden yang salah malah menurut gua. Janganlah. Ini bukan cuma terlalu mahal biayanya. Kalau kita di sini hanya cerita yang penting aku kelihatan menang, bukan itu. Yang menang itu negara ini. Bangsa ini mau kita menangkan. Jadi walaupun kamu membela Pak Pak Jokowi, kenapa diu? Sama aja kan? Apa bedanya coba? Jadi walaupun ya, saya minta ini ke semua supaya kita jangan salahkan medsos. Yang salah itu kita kok. Yang salah itu negara pertama. Karena dia menimbulkan keresahan. Media dibungkam, bahkan disuruh mendukung dia. Sekarang kita lihat sendiri karakter media kita, apa masih ada yang punya semangat investigasi? Sedikit sekali. Jadi kita nggak tahu apa kebenaran, nggak ada orang yang mencari kebenaran. Rakyat mencoba mencari kebenaran dan melepasnya di Twitter, lalu diserbu dengan booster. Itu maksudnya apa coba? Jadi kalau kita nggak jujur sama diri kita bahwa di sepembela-belaan kita lu mungkin jatuh cinta sama Pak Jokowi, go ahead. Tapi kalau lu betul sayang sama dia, dasar sayang lu itu bahwa dia akan mimpin bangsa ini dengan benar. Bukan dengan bikin orang kelaparan. Orang tuh banyak yang lapar, lu mungkin masih makan. Mungkin lu kenyang banget kali makanya sampai begitu. Tapi kalau pada satu saat dengan ketidakmampuan kamu mencari kelemahan, mencari adanya kesulitan yang terjadi, satu saat negeri ini hancur dan anak cucu lo nggak makan, mau apa kamu? Janganlah. Hoax. Kemarin, sekarang ini ada terjadi hoax, ada hoax di pemerintahan ya, ada hoax yang nyata. Yang nyata itu yang itu tadi saya bilang, utang-utang, semua yang terjadi sekarang, subsidi yang ditarikin semua, itu hoax negara berjanji. Jokowi sendiri menjanji
ini akan ditarik, ini akan di buyback lah segala macam, nggak ada kan? Itu hoax, the real hoax. Lalu ada hoax yang tersembunyi. Yang tersembunyi ini saya nggak ngerti di mana letaknya, tapi ada kebingungan di masyarakat tentang pengelolaan negara ini sebenarnya mau diapain sih? Ini negara mau dikelola seperti apa? Ada hajatan besar di Jakarta, buat aku itu penting. Asian Games itu hanya terjadi sekian kali 30 sekian tahun. Dan itu datang ke Indonesia, harusnya itu memang dikelola dengan benar. Ya tetapi ada bencana di sana. Dua-duanya sama penting. Jangan sampai pemerintah itu keluar dari istana, ini istana khawatir Indonesia rugi jika tetapkan bencana nasional. Di tengah-tengah kemeriahan yang begitu mewah, negara berani mengatakan seperti ini. Negara apaan ini? Pakai akal dong. Mungkin harus ada peraturan ujian kemanusiaan dulu baru boleh jadi presiden. Kalau enggak mengerti arti kemanusiaan, jangan jadi presiden. Ini apa? Ini sama halnya dengan di Toba. Lalu kata-katanya turis tuh nggak datang untuk tahu cerita masa lalu. Yang penting pemandangannya di Toba bagus. 164 jenazah ditinggalkan di dasar hanya dalam 2 minggu. Ada bupati agak setengah tolol mendebat-debat saya di sebuah pertemuan di Medan. Dia mengatakan, maka Ibu Ratna, marilah kita bersyukur, berbesar hati dengan kebaikan pemerintah sudah menggelontorkan ke setiap kabupaten. Apalah uang, pokoknya uang nggak tahu. Saya sampai marah betul sama dia. Kamu belajar apa kok berani-beraninya kamu jadi wakil bupati? Saya bilang, kamu ke gunung aja sana, merenung. Jangan jadi bupati. Nggak, yang saya mau katakan, ada yang sangat salah dan lu nggak lihat. Nggak berhak lu membicara di sini. Kamu nggak lihat itu, kamu salah besar. Terus hal lainnya yang saya mau koreksi, saya membuat penelitian tentang ulama-ulama atau bukan ulama, mungkin pemuka agama yang secara beruntun dianiaya. Dan oleh kepolisian mengatakan seluruhnya hoaks, padahal ada yang meninggal 1 di Bandung. Yang benar hanya 3 katanya. Itu diucapkan di ILC di sini. Saya marah, kita bikin forum Bandung Informal Meeting dan kita kirim investigator ke seluruh Jawa. Jadi kalau kamu mau tahu laporannya apa, datang ke rumah saya di Kampung Melayu, biar saya ajarin kamu. Janganlah kita, ini bangsa ini udah jelas mau ambruk. Saya kayak apa ya caranya buka mata? Jangan kita sembarangan lagi berbicara, sebab yang rugi itu siapa? Apa sih kira-kira? Coba kalian berhitung, kira-kira apa yang gue dapat kalau aku mendukung sesuatu yang salah? Saya mendukung sesuatu yang benar, apa untungnya buat gue? Saya dari zaman Soeharto udah teriak kok, siapapun penguasa saya pasti kritik. Dan jangan dianggap ada begini-beginian orang membuli saya akan berhenti. Saya tidak akan berhenti, saya nggak anggap mereka ada. Yang ngebully saya itu berapa ribu orang, yang mendengar saya juga banyak. Jadi jangan kita buat ini seperti, ini kayaknya tadi ini proyek yang kita harus bicarakan. Oke, it's unik mungkin. Tapi ini udah jadi bagian dari peradaban kita. Sebagai bagian dari peradaban kita, kita harus mati-matian memerangi ini. Harus mati-matian menjaga agar oleh keberadaan ini, si benda medsos ini tidak membuat kita menjadi rusak. Jadi ini tidak hanya perannya cyber itu. Peran di pengajian, peran di mana, di sekolah, di mana-mana itu berperan. Supaya kita berubah. Jangan kita kalau ada orang teriak begini kita ketawa. Yang pihak sini ngomong begini ketawa. Come on, kita mau pecah 2 ini Indonesia. Karena kita hanya merasa benar sendiri. Mari kita berjanji dulu, sepakat dulu. Tadi tawadun itu nggak hanya berlaku untuk satu. Semua.
Jadi kalau kau ingin mengerti soal TKA, kau pergi ke Morowali, pergi ke Palembang, di rel itu berapa banyak dipekerjakan pekerja si pengangkat semen. Aku nggak keberatan kalau ahli. Jadi cerita 11 juta itu real. Dan kamu bisa bayangkan sekarang bagaimana saudara-saudara kamu yang harusnya mendapat pekerjaan tidak dapat pekerjaan. Dan kamu mau mengatakan kita diam-diam aja, mau nyuruh ini Twitter suruh diam aja, menyuruh oposisi suruh diam aja. Tugas oposisi itu mengkritik pemerintah. Jadi aku sih sebagai penutup yang mudah-mudahan besok sholat Id, Lebaran Kurban, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah, kita mendoakan hal-hal yang baik. Saya sih berharap betul kita semua nih, seluruh rakyat Indonesia ini, mau di kubu manapun dia berada, kritis lah. Come on, kritis. Bicaralah dari hati ke hati. Salah nggak sih kita? Tegur hati kamu sendiri. Benar nggak sih ini kok ada saudara-saudara kita yang jerit-jerit di TV, di mana itu ya? Cari tahu. Gak perlu harus jadi aktivis untuk cari tahu itu. Ikut, paling sesial-sialnya ikut mendoakan bangsa ini, mendoakan Pak Jokowi supaya bisa lebih jujur. Setiap kesempatan dia pakai untuk, setiap kesempatan sekarang siapa yang nggak mau marah coba? Hampir setiap kesempatan dipakai untuk ini kok kampanye kok Bawaslu menegur soal dia sebar-sebar makanan tuh, ada yang dilemparin lagi. Tapi nggak mempan kan Pak? Nggak disuruh tangkap polisi kok. Ditangkap aja kalau kayak gitu tuh, bikin peraturan baru. Ya kalau presidennya saja sudah tidak turut aturan, lalu mau apa? Kita mau nyontoh siapa? Kepada siapa kita berguru? Jadi saya, ya itu segitu dari saya. Baik. Makasih banyak.